Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membawa penyembahan yang terbaik dari diri kita untuk terus dekat kepadanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau lebih lagi dekat denganmu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
tak tertandingi besarnya kasih-Mu Tuhan. Tak tertandingi besarnya kemurahan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kau satu-satunya yang layak, Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain lagi Tuhan. Biar hidup kami terus mengagungkan Engkau, biar hidup kami terus membawa nama-Mu Tuhan. Menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan, sebab Engkau yang tinggal dalam kami. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagimu ya Yesus. Segala hormat pujian hanya bagimu, oh selama-lamanya. Hanya bagimu. Haleluya. Yes, thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Kau yang layak terima pujian kami, yang layak terima persembahan hidup kami Tuhan. Bukan apa-apa Tuhan, tapi hidup kamilah yang memuliakan Engkau. Bukan persembahan kami, bukan apapun yang terpancar Tuhan, tapi lebih lagi semuanya hanya untuk Engkau. Bukan apa yang dilihat orang, tapi apa yang dilihat hati Tuhan. Karena Engkau melihat setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bahwa Tuhan layak ditinggikan, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Renungan di malam hari ini saya beri judul agak aneh ya, sombong yang benar. Terambil dari Yeremia 9, 23 hingga 24. Di dalam perikop ini dituliskan bahwa mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Demikian firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam versi bahasa Inggris dikatakan, let not the wise boast their wisdom. Ya, or the strong boast their strength, or the rich boast of their riches. Ya, ada kata boast di sana. Nah, kata boast ini arti kalau di Indonesia kan itu bisa berarti bangga. Kalau boasting itu membual, sementara boastful itu sombong. Ya, nah firman Tuhan malam hari ini ternyata mengingatkan kita ada boast yang diizinkan, ya, boast yang benar. Nah, Bapak Ibu, di dunia ini sudah terlalu banyak, bahkan terlalu sering orang berlomba-lomba menyombongkan, ya lebih tepatnya membual, membanggakan kekayaan, kekuatan atau kuasa dan kebijaksanaan mereka. Bagian yang pertama, boast of their riches, ya. Tontonan kehidupan nyata hari-hari ini di berbagai media, televisi, IG, di berbagai media yang ada, yang sifatnya reality show,
itu banyak sekali yang memamerkan kekayaan, ya, termasuk kekayaan para selebriti, tokoh-tokoh tertentu, dan ternyata itu sangat diminati, banyak sekali ya pengikutnya. Ya, contoh Glam Camp atau glamour camping, orang berkemah tetapi dengan nuansa dan fasilitas yang begitu mewah. Ya, sekarang ada, bahkan di Purwokerto ada. Tadi saya baru searching namanya Happy Hill, itu di Ketenger. Ada saudara, ya, Glam Camp. Juga reality show yang banyak sekali ditonton yaitu Celebrity on Vacation, ya, liburan mewah ala selebriti. Bahkan ada acara khusus karena sekarang memamerkan mobil, rumah, kekayaan itu sudah tidak tren lagi. Ada acara khusus yang namanya pamer saldo dan bagi-bagi duit. Nah, di dalam satu media dituliskan seorang ya artis sengaja memamerkan saldo rekeningnya sebesar 1,7 M dan itu dia hanya berkata ini buat beli ya sayur lah di warung. Ya, saldo 1,7 M itu hanya buat belanja ya sayur di warung. Bagaimana betul-betul dunia sementara menyombongkan kekayaan. Bagian yang kedua, boast of their strength, ya, memamerkan kekuatan. Ya, kita tahu ada begitu banyak film action yang memamerkan kekerasan. Bahkan juga ada lembaga-lembaga tertentu memamerkan kekuatan, kekerasan. Ya, begitu banyak film superhero hingga anime yang memunculkan ya begitu banyak aksi-aksi kekerasan. Dan yang ketiga, boast of their wisdom. Ya, berbagai acara debat, webinar dengan begitu banyak motivator handal yang ternama karena kepintarannya, yang terkenal karena kalimat-kalimat bijak yang dikatakannya itu hari-hari ini menjamur di mana-mana. Nah, saudara, boast of wisdom ini bahkan masuk ke dalam sebuah iklan dengan jargon orang bijak minum. Nah, saudara tahu ya, artinya sampai seperti itu kita digelitik untuk membanggakan, menyombongkan. Kalau mau jadi bijak harus begini ya. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa semua kebanggaan atau tepatnya kesombongan itu tidak disukai oleh Tuhan. Namun ada boast yang ternyata disukai Allah. Ya, tetapi di ayat yang ke-24 dinyatakan yaitu jika seseorang memahami dan mengenal Allah. Kenapa? Karena dialah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Agar kita bisa membanggakan dan akhirnya dapat menyombongkan kondisi seseorang, saudara dan saya harus benar-benar mengenal dan memahami siapa dia, ya, secara lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, seperti ya seorang fans klub sepak bola pasti hafal dan mengerti betul nama pemain dan posisi mereka di lapangan. Bahkan mungkin di antara para idola ini, fans ini hafal biodata para pemain ya yang dijagokan. Ya, sehebat apapun akhirnya saudara hidup, saudara dan saya ya, atau hidup seseorang, hikmat, kekuatan atau kuasa dan kekayaan kita itu terbatas. Ya, selalu ada yang lain yang akan melebihi apa yang kita miliki. Ya, biasanya saat pertama seseorang jatuh cinta, ya itu diawali dengan rasa bangga atas apa yang dimiliki, ya, entahkah itu kepintaran, ketampanan atau kekuatan fisik dari orang yang dia sukai, ya. Namun suatu saat setelah menikah dan berjalan sekian tahun, kebanggaan kita ya sebagai pasangan bisa saja surut. Karena memang sudah tidak ada lagi ya sisi kehidupan yang tidak kita ketahui dari pasangan kita yang dapat membuat kebanggaan kita itu tetap bertahan. Kenapa? Karena kita serba terbatas. Esther
di pasal yang pertama, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat, cerita bagaimana pada zaman Raja Ahasiweros ya, dia merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Dijelaskan di sana, dia membuat perjamuan untuk para pembesar ya. Dikatakan di ayat yang keempat, di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya. Perayaan untuk memamerkan kekayaan ini saudara sampai 180 hari. Wow, kurang lebih 6 bulan perayaan hanya sekedar memamerkan kekayaan. Tetapi ada angkanya, 180 hari. Artinya apa? Ya, hari ke-181 selesai perayaan itu. Artinya apa? Sekaya-kayanya, sebesar-besarnya semarak kejayaan kerajaan tersebut, itu ada batasnya. Ya, nah tidak demikian dengan Tuhan kita. Bahkan melalui ciptaannya, nggak usah yang lain-lain dulu. Dimulai dengan ciptaan yang bersifat benda mati ya. Kita bahkan sampai hari ini tidak henti-hentinya takjub waktu kita ya bertemu dengan suasana yang berbeda dari tempat yang biasa kita tinggal. Kita ke pegunungan yang berbeda di negara yang lain. Kita ke daerah-daerah yang baru, yang luar biasa indah. Kita takjub ya. Padahal yang kita lihat itu batu. Yang kita lihat itu hanya sekedar ya benda-benda mati yang Tuhan ciptakan. Ya, tetapi itu terus membuat kita takjub. Mazmur 19 ayat 2 dikatakan lebih lanjut ya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bagi saudara pencinta meteor ya, bintang yang menyelidiki bulan, ya ada begitu banyak sisi keindahan yang bisa diperhatikan yang tidak pernah habis-habisnya. Ya sekali lagi semua itu benda mati saudara. Ya. Yang kedua, kekayaan alam yang bersifat mineral. Ada begitu banyak emas, berlian, batu permata, ya. Gas, minyak dan panas bumi yang bersifat energi. Semua Allah ciptakan dan semua itu betul-betul mengundang kekaguman, ya. Kita betul-betul menghargai emas, berlian, batu permata. Harganya luar biasa mahal. Sekali lagi, padahal itu hanya sekedar benda mati. Ciptaan selanjutnya makhluk hidup saudara dan saya manusia. Belum lagi tumbuhan dan hewan. Ada begitu banyak perbedaan antara, tidak usah sampai di luar negeri lah. Ya, saya orang Ambon, Putri orang Jawa, itu kekhasan wajahnya beda jauh saudara. Ya, belum lagi kalau saudara yang keturunan Chinese, kekhasan wajahnya beda jauh. Ya, anak-anak kita seneng nonton film Korea, kenapa nggak ada yang jelek? Rata-rata cantik, cakep semua mereka. Dan ya, orang-orang di Timur Tengah, di Eropa punya kekhasan yang unik, luar biasa. Setiap kali memandang sesama kita dari berbagai tempat yang berbeda, kita terkagum-kagum. Belum lagi yang pencinta lingkungan ya, memperhatikan tumbuhan, hewan aja berjuta-juta. Ya, dari unggas, burung, ya, yang melata, yang berkaki 4 dan sebagainya. Dan akhirnya saudara, hal yang menakjubkan, yang tidak pernah habis-habisnya, yaitu pribadi Allah sendiri. Allah Tritunggal. Alkitab kita itu hanya berisi sebagian kecil dari apa yang nyata dari pribadi Allah. Ya, Ratapan 3, 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah, Tuhan akan membuat saudara dan saya selamanya terkagum-kagum kepadanya. Selalu saja ada keajaiban setiap hari. Ya, saya kasih satu ilustrasi seperti 3 anak perempuan yang kecil. Mungkin yang satu baru umur 6, yang satu umur 5, satu umur 4. Ya, si yang umur 6 membanggakan. Dia berkata, ibuku dokter, hebat, banyak sembuhin orang sakit.
Yang umur 5 tidak mau kalah berkata, ibuku pilot, bisa terbangkan pesawat. Ya, yang umur 4 dia masih nggak ngerti. Akhirnya dia hanya berkata, ibuku perempuan. Ya, mungkin saudara ketawa, tetapi hari ini merupakan kebanggaan kalau saudara punya ibu betul-betul seorang wanita. Karena di belahan negara yang lain bisa-bisa ibu saudara bukan wanita. Ya, nah semakin kita kagum, ya semakin kita akan menyombongkan Dia, Tuhan, atau boastful, ya, menyombongkan Tuhan kepada siapa saja yang kita temui. Itulah pengenalan akan Dia, itulah yang Ia sukai, itulah penyembahan kita, karena Dia tidak terbatas. Itulah sombong yang benar yang harus kita lakukan hanya kepada Allah yang sanggup dan yang tidak pernah berhenti, terus bisa dikenali dari berbagai sisi yang tidak pernah selesai. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu, dan biarlah kita masuk terus semakin dalam menjadi penyembah-penyembah yang tidak pernah selesai, yang membesarkan, mengagungkan, ya menyombongkan kebesaran Allah kita bagi dunia ini. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity